Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqu wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terkhusus yang kami takzimi, yang kami muliakan kehadapan segenap dewan guru, asatizat, ustazat, Majlis Ta'lim kaum ibu Mushola Al-Ikhlas, terkhusus kepada pimpinan Majlis Ta'lim yakni Ibu Ustazah Titin, dan juga kepada para jamaah ibu-ibu yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan semua yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang kali ini mendapatkan cucuran rahmat serta keberkahan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua tidak beranjak daripada tempat ini kecuali Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosa kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, berbagai macam kenikmatan telah kita terima daripada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang diantaranya yaitu nikmat iman Islam didorong dengan nikmat sehat wal afiat. Terlebih yang mendorong kita untuk hadir di sini adalah keimanan kita, Ibu. Kalau berbicara sehat mah insya Allah sehat semuanya ya Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat wal afiat. Jadi yang paling tinggi yang mendorong kita kali ini yaitu nikmat iman. Dan itulah yang akan menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang bersyukur dan hamba Allah yang sabar. Sebab agama itu tidak akan keluar dari dua perkara ini, Ibu. Yang pertama adalah syukur, yang kedua sabar. Kata Kanjeng Nabi, ajabana li amril mu'minin, aku kagum terhadap perkara orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena ketika mereka diberikan nikmat oleh Allah bersyukur, ketika diberikan ujian mereka bersabar, dan keduanya adalah baik bagi mereka. Jadi ibu mau jadi hamba Allah yang bersyukur ataupun menjadi hamba Allah yang sabar, itu keduanya adalah baik. Sebab yang namanya kehidupan, Ibu, enggak sepanjang kehidupan kita nikmat terus, enggak. Enggak sepanjang kehidupan juga ujian terus, enggak. Ada orang yang dikasih nikmat terus ya, seumur hidupnya sampai 60 tahun baru jatuh sakit, tapi enggak mau sabar, padahal selama 60 tahun sudah dikasih sehat. Udah sabar aja. Jadi kalau kita dikasih nikmat kita syukuri, kalau dikasih ujian kita sabar. Ibu, banyak orang mungkin dikasih nikmat mereka mampu bersyukur, tapi kadang-kadang kalau dikasih ujian tidak mau bersabar. Padahal sabar itu yang membuat diri kita tenang. Sabar itu adalah seperti payung ketika kita pakai di waktu hujan. Payung tidak akan pernah menghentikan hujan, tapi dengan payung kita bisa melewati hujan. Sabar tidak akan
mungkin tidak akan mengeluarkan kita dari ujian. Tapi dengan sabar kita mampu melewati ujian tersebut. Kadang ada orang yang ngasih nasihat, ibu ada yang dihimpit ekonomi. Ibu yang sabar ya, ibu jatuh bangkrut. Insya Allah ibu dengan sabar hati ibu tenang. Ah sabar-sabar ustazah. Emangnya dengan sabar saya jadi kaya? Lah, emangnya kita sabar buat jadi kaya? Kan enggak. Artinya secara tidak langsung kalau kita sabar minimal ketika kita diuji lewat ekonomi, daripada Gusti Allah kita dikasih kemiskinan, kita sabar melewati kemiskinan tersebut. Dan kita akan senantiasa mendapati pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Makanya nanti ketika diperlihatkan oleh Gusti Allah pahala syukur dan sabar, ternyata ibu lebih banyak pahala sabar dibanding dengan pahala syukur derajatnya. Makanya ketika diperlihatkan pahala sabar, orang-orang itu menyesal di hari kiamat. Ya Allah, kenapa di dunia dulu nggak diuji aja terus ya? Tuh, gitu ya. Sekarang mah jangan minta bu ya, jangan minta ujian terus ya. Ya Allah, ya iya bu. Karena apa? Ternyata di balik ujian itu Allah menyimpan luar biasa pahala yang begitu besar kepada kita semuanya. Ibu, tidak ada perasaan yang tidak enak di dalam hati kita, kata Kanjeng Nabi. Ujian yang kita terima, bahkan duri yang menusuk di dalam tubuh kita, kecuali itu adalah jalan diampuni dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Ibu kesandung aja titajongnya orang Sunda namanya. Astagfirullahalazim. Ibu beristighfar kepada Allah. Coba kalau enggak titajongnya, kalau enggak kesandung, enggak istighfar kali kita ya. Ibu ya, orang baru dikasih sakit baru dia memohon ampun sama Allah. Dikasih sehat nggak mau mohon ampun sama Allah. Dikasih sakit gigi, astagfirullah, astagfirullah gitu ya. Biar astagfirullahnya kayak gitu, tetap istighfar sama Allah. Ternyata itulah bu, di balik ujian ada ampunan Allah yang luar biasa, ada pahala besar yang ibu terima, ada derajat yang ditaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang syukur ketika diberikan nikmat dan orang yang sabar ketika diberikan ujian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Doanya Allahumma ja'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi ainina sagira wa fi a'yunina si kabira. Nah, itu doanya Ibu. Ada di YouTube bukan ya? Ntar dihafalin kalau ada di YouTube. Ya, di share. Itu ya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat teriring salam kita sanjungkan atas Habibanal Karim baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalam sabdanya beliau berkata, "Inna bi yaumal qiyamah aksaruhum salata alayya." Sesungguhnya, pakai kalimat sesungguhnya juga harfu taukid. Sesungguhnya orang-orang yang paling dekat bersamaku, kata Kanjeng Nabi Bu, adalah orang yang paling banyak membaca sholawatnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak sholawat yang kita panjatkan kepada Kanjeng Nabi, semakin dekat kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Apalagi kalau sholawat itu dibacanya khusus Bu, di hari Jumat dan di malam Jumat. Sholawat di hari Jumat dan di malam Jumat itu beda. Bedanya apa? Bedanya sholawat di hari Jumat dan di malam Jumat itu sholawatnya langsung diperlihatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat, wahai Nabi, si pulana jamaah majlis taklim Al-Ikhlas di hari Ahad, di hari Senin, terutama di malam Jumat, banyak sholawat sama kamu. Diperlihatkan tuh wajah ibu, ya. Dan Kanjeng Nabi nanti suatu saat di hari kiamat begitu mengenali diri kita yang banyak bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian bertemu kita dengan Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi mengenali kita. Enak ya Bu ya. Kita Bu ngefans sama artis. Apalagi artisnya yang kita tidak kenal. Kalau artis Indonesia masih mending ya. Artisnya misalnya Inul Daratista gitu ya, artis dangdut itu mah ya. Pokoknya artis lah gitu ya. Ini kan kita kadang-kadang ngefans sama artis yang artisnya kita sendiri nggak kenal,
Dan kita juga agak mustahil buat ketemu dengan dia gitu ya. Contohnya kita ngefans sama siapa? Sama Jungkook, Lee Min Ho. Ya kan ibu mustahil juga ketemu sama dia ya. Dan itu kalau misalnya si Lee Min Ho ini kenal sama ibu, ataupun Shah Rukh Khan, Salman Khan, Saif Ali Khan, Abhishek Bachchan, Serok Khan pokoknya. Ya Allah ibu, kalau Shahid Kapoor ketemu ibu teh senang sama India gitu ya. Itu belum tentu dia kenal bu. Kalau kita ngefans sama Kanjeng Nabi, baca sholawat terus aja baca sholawat Kanjeng Nabi, kita teh ngefans banget sama Kanjeng Nabi. Kita yang follow Kanjeng Nabi. Ih ya Allah, itu Kanjeng Nabi fallback bu ke kita. Oh ini umatku ternyata yang paling banyak bersolawat kepadaku. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di hari kiamat bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah ya, takdir terbaik kita ini bu, bisa hadir di majelis ta'lim. Sebab kata Kanjeng Nabi, mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi orang yang baik, maka Allah akan berikan tafakuh terhadap agamanya, mudah mencerna agama Allah, kemudian bertambah ilmunya. Itu ciri tanda orang itu akan dijadikan sebagai hamba Allah yang baik atau hamba Allah yang solih dan solihat. Makanya bu, kita diajarkan doa tuh. Doanya entah untuk diri kita atau untuk anak kita. Kalau kita baca untuk kita, Allahumma faqihna fiddin. Moni mangga sendiri ya. Allahumma faqihna fiddin. Kalau misalnya kita buat anak kita, ibu sesekali pegang kepala anak kita, ubun-ubunannya, kemudian ibu doa, Allahumma faqiha kalau perempuan. Kalau laki-laki, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Nah, itu kalau laki-laki. Kalau yang perempuan, Allahumma faqiha fiddin wa 'allimha ta'wil. Nah, itu supaya anak kita cerdas dalam urusan ilmu agamanya. Ya, itu doanya seperti itu. Doanya simpel kan? Allahumma faqiha fiddin wa 'allimha ta'wil. Nah, nanti dilihat di channel YouTube-nya. Nah, insyaallah ibu apalin lagi dua doa tuh ya, oleh-oleh. Nah, itu. Dan itu kalau kita sudah tafakur terhadap agama kita, mudah mencerna agama kita, tanpa disadari kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah sebagai orang-orang yang solih atau orang-orang yang baik. Makanya ibu, ini teh kita hadir di sini teh mutlak takdir Allah. Bukan hanya sekedar niat, bukan hanya sekedar keinginan besar, tekad yang kuat. Kalau belum takdir Allah, walaupun keinginan kuat, kita nggak bisa bu, nggak bisa hadir. Benar ini atas iradah Allah semuanya. Makanya kita bersyukur kepada Allah sudah ditakdirkan untuk hadir di majelis taklim. Dan majelis taklim ini menjadi jalan surga kita. Terdapat di dalam hadis ke-36, di hadis Arba'in Nawawiyah. Kanjeng Nabi bersabda, riwayatnya Imam Muslim, hadisnya termasuk hadis sahih karena ini termasuk kutubus sittah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata Kanjeng Nabi, man salaka barang siapa, salaka yang melangkahkan kakinya, tariqan yaltamisu fihi ilman, ke jalan ya, ke suatu jalan guna untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ibu istiqomah, karena ini adalah jalan tol, jalan terbaik, jalan tercepat untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti suatu saat orang yang menuntut ilmu itu di alam barzah itu akan senantiasa diberikan banyak kenikmatan. Makanya banyak orang yang menyesal di alam barzah itu, salah satunya adalah orang yang di dunia ini tidak pernah menuntut ilmu, karena pahalanya begitu besar gitu. Karena kalau misalnya digabungkan 3 pahala besar, yang pertama adalah sholat 1000 rakaat, yang kedua bertakziah kepada 1000 orang, kemudian yang keempatnya menjenguk orang yang sakit sebanyak 1000 orang. Itu kalau dikumpulkan pahala besar itu dibandingkan dengan ibu 1 jam
duduk di majelis taklim, maka lebih besar pahalanya ibu duduk di majelis taklim 1 jam. Makanya wajar kalau orang-orang di alam barzah itu menyesal. Dan nanti di akhirat itu ibu melewati jembatan sirat, bukan siratul mustaqim. Ada yang namanya jembatan sirat. Kalbarkil khatib, seperti kilat yang menyambar cepat. Nah, makanya jalan tol yang terbaik untuk masuk surga ya ini dia, yaitu duduk hadir di majelis taklim. Kemudian dilanjutkan dengan ayatnya wa majtama, dengan hadisnya maksudnya wa majtama'a qaumun, dan barang siapa gitu ya yang berkumpul, wa majtama'a qaumun, dan tidaklah, maknya gitu ya, mak nafi, dan tidaklah seseorang kaum berkumpul fi baitin, di rumah, min buyutillah, dari rumah-rumahnya Allah, yatsluna kitab Allah, kemudian dia membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran. Saya buka hadis ini karena tadi ada yang baca ayat Al-Quran ya. Surat Ali Imran ya. Yatsluna kitab Allah, kemudian dia membaca kitab-kitab Allah, wa yatadarrusuhu, dan kemudian dia bertadarus di dalam kitab Allah itu, tadarus. Bainahum itu antara kita semuanya. Masing-masing kita pada pegang Al-Quran semuanya. Ini jarang saya temuin Bu, di kajian-kajian ibu-ibu, terutama di kajian ibu-ibu yang ada di kampung-kampung, ketika baca Quran ya mendengarkan saja itu baik juga. Karena ketika ijakuri Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi yang baca Quran itu siapa aja mendapatkan pahala dan mendapatkan kebaikan. Yang baca dapat kebaikan, yang mendengar dapat kebaikan. Tapi lebih utama lagi, ada yang tadarus, ibu memandang Al-Quran. Apa fungsinya? Artinya secara tidak langsung mata kita juga menjadi indera yang akan mendapatkan pahala, bagian pahala daripada kita melihat Al-Quran. Pandangan ibu, pendengaran ibu itu mendapatkan pahala, apalagi juga yang baca dan sebagainya. Illa nazalat, kata Kanjeng Nabi, kecuali Allah akan menurunkan alaihim, kepada kaum tersebut, jamaah kaum ibu nih gitu ya, as-sakinah, di dalam hatinya itu diliputi ketenangan, sakinah. Makanya tenang banget ya Bu ya. Kita hadir di majelis taklim itu bawaannya tenang. Kemudian dibacain Al-Quran makin tenang kita. Tenang banget hati kita itu. Lupa segala masalah. Hutang di rumah udah agak kepikiran kita. Ya Allah ya Karim ya. Lunas enggak? Enggak gitu ya. Minimal tenang aja udah. Tenang gak dipikirin gitu dan sebagainya. Kan gitu ya. Dia belum nggak dibayar, bagaimana mau lunas ibu? Nah gitu. Apalagi ini ya berkaitan bacanya tentang masalah riba. Ada apa, modal apa yang dilipat gandakan, kan riba. Oh ya Allah ya Karim ya. Itu adalah dosa, salah satu dosa besar. Ada 72 tingkatan dosa. Ya salah satunya adalah berzina dengan mahramnya. Kalau suami gitu ya, anak laki-laki berzina dengan ibunya. Kalau anak perempuan berzina dengan ayahnya. Dosanya seperti itu. Ya gimana nggak dosa, ibu pinjam 1 juta, dikasih 900, 100 ribunya katanya admin, suruh ngebalikin 1.300.000, kan nyiksa kayak gitu. Nah gitu. Nah ini disebut dengan riba. Tenang hati kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengelilingi sekeliling Baitullah ini, Musola Al-Ikhlas ini, ar-rahmah, dengan rahmat Allah. Penuh rahmat Allah. Banjir ini kita dengan rahmat Allah. Bukan lagi tetesan, bukan lagi curahan, tapi sudah banjir dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa haffathumul malaikah, dan dikelilingi Baitullah ini, rumah Allah, Musola Al-Ikhlas ini, oleh para malaikat. Allahu Akbar. Wa zakarahumullahu biman indah. Kemudian Allah zakara, menyebutkan, memuji siapa? Memuji orang-orang yang ada di dalamnya, yaitu kita semua, kepada para malaikat. Malaikat tuh, lihat tuh hambaku, jamaah majlis taklim Musola Al-Ikhlas, dia sedang membaca kitabku, dia sedang tadarus, dia sedang mengaji. Luar biasa, dipuji oleh Allah. Nah inilah Bu bedanya Allah dengan hambanya.
Kalau Allah melihat kita sedang beribadah kepada Gusti Allah, dipuji di hadapan para malaikat. Dan malaikatnya banyak yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dipuji kita. Beda ketika kita melakukan dosa. Ibu melakukan dosa sembunyi-sembunyi. Itu Allah tuh ngomong, jangan dicatat dulu malaikat. Boleh jadi di siang hari dia akan bertobat kepada Allah. Gitu, kepadaku, kata Allah. Gitu. Kemudian di siang harinya bertobat, baru tuh Allah umumin, para malaikat, lihat hambaku, dia beristighfar, mohon ampunan kepadaku. Tuh Allah tuh kayak gitu. Makanya kan ayat yang paling syahdu, paling merdu memanggil kita yang banyak dosa ini, kalimat Allah itu, ya ibadiyalladzina usrifu la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, ya Allah, Allah masih manggil hamba, Bu. Yang melampaui batas, artinya dosanya nggak ketimbang lagi, udah banyak banget dah dosanya. Udah dosa besar dilakukan, dosa kecil juga, setiap hari melakukan dosa. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, Allah tidak menyebut kita sebagai sang pendosa. Wahai hambaku sang pendosa, enggak. Wahai Allah yang begitu luar biasanya sebagai Tuhan kita. Itu Allah tuh sahdu banget, Bu, manggil kita. Wahai hambaku yang melampaui batas, janganlah engkau putus asa daripada rahmatku. Makanya nanti, kapan lagi ngajinya Bu Ustazah? Nanti dilanjutin tuh ayatnya tuh di 133 ya. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Allah tadi gini, bersegeralah kamu wahai hambaku, datang kepadaku menuju ampunanku, masuklah ke dalam surgaku, uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang iman dan takwa, Bu, hamba Allah itu bukan hamba yang tidak pernah berdosa, enggak. Kita kalau berpikir, kalau kita senantiasa mawas diri, kalau kita pegang dada hati kita masing-masing, banyakkan dosa apa banyakkan pahala kira-kira? Banyakkan dosa, Bu. Tapi Allah dengan sifat Rahman Rahimnya datang kepada kita, menyeru kepada kita untuk bersegera menuju ampunannya. Kita kemudian menyambut panggilan Allah dengan cara apa? Dengan berjalan kita menghampiri Allah. Lantas apa yang dilakukan oleh Allah? Allah berlari menghampiri kita. Allahu Akbar, berlari menghampiri kita. Ya Allah, ya Karim ya. Padahal kita banyak dosa. Makanya, Bu, salah satu kiparat dosa kita duduk hadir di majelis taklim. Man intaqala ilaihi ta'ala ma ilman ghufira lahu qabla ayyahtua. Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis taklim, maka dosanya akan Allah ampuni sebelum mereka melangkah dari rumah. Allahu Akbar ya. Itu. Nanti dilanjutin ayatnya. Nanti insya Allah disimak bareng-bareng. Surat Ali Imran ayat 133. Itu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena begitu banyak, Bu, besar pahala kita ketika kita mengaji. Bahkan di satu riwayat, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, kata Kanjeng Nabi, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi lam taktub harpan walam tamsu qalaman. Wahai Ibnu Mas'ud, duduknya kamu 1 saat 1 jam di majlis ilmu, la taktub harpan, tidak menulis 1 huruf pun, enggak nulis. Walam gitu ya, wala tamsu qalaman, dan tidak membawa pulpen. Ibu bawa pulpen? Bawa. Ibu bawa buku? Bawa. Ini mah buat yang kagak bawa buku, kagak bawa pulpen, kagak nulis. Nah, berarti orang yang bawa pulpen, bawa buku, pahalanya lebih besar daripada ini. Nah, gitu ya. Ini dikhususkan yang nggak bawa pulpen, yang nggak bawa buku. Nah, gitu ya. Apa kata Kanjeng Nabi? Khairun laka min alfi itqi raqabatin mu'minatin. Itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 abid yang beriman. Dulu ibu zamannya perbudakan.
jual beli manusia, trafficking. Manusia itu diperjualbelikan sebelum datangnya Kanjeng Nabi di zaman jahiliyah. Ada harganya yang 50 juta, ada harganya yang 100 juta. Dan budak yang paling kita kenal, salah satu sahabat Nabi yang dijamin surganya, siapa namanya? Bilal bin Rabah. Makanya kalau Jumatan itu ada namanya Bilal, kan gitu ya. Padahal itu muazin sebetulnya mah. Kenapa disebut Bilal? Karena Bilal adalah orang yang pertama kali diperintahkan oleh Kanjeng Nabi yang suaranya begitu bagus melengking untuk mengumandangkan azan. Bilal itu ibu, ya Allah, keimanannya begitu kuat, disiksa oleh tuannya seorang kafir Quraisy, ditindih oleh batu besar yang diangkat oleh banyak orang. Tapi Bilal tidak putus keimanannya. Ahad. Dijemur di terik matahari di tengah padang pasir, tidak menyurutkan keimanannya. Nah, itu salah satu abid yang kita kenal. Dan ibu ketika duduk hadir di majelis taklim, nggak bawa pulpen, nggak bawa buku, pahalanya lebih baik daripada memerdekakan 1000 Bilal. Allahu Akbar. Ya, gimana nggak enak ya Bu ya? Hadir doang duduk di majelis taklim, 1000 Bilal sudah kita merdekakan. Allah ya. Kemudian lanjutannya apa? Ya, kata Kanjeng Nabi kepada Ibnu Mas'ud, gitu ya, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, gitu ya. Bahasa apa namanya Ibnu Mas'ud terdapat di dalam kitab Tankihul Qaul, ibu, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, gitu. Apa yang disampaikan oleh oleh Kanjeng Nabi? Wassalamuka alal alim khairul laka min ibadati al-pasanah. Engkau berselaman dengan orang yang alim, dengan orang yang berilmu, itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Ibu punya ustazah di sini, punya ustazah. Salaman ibu ya. Kalau kita merendah diri, takzim kepada dia, cium tangan, ya. Tapi tidak perlu berlebihan, cukup cium tangan saja, ya. Yang bagaimana yang berlebihan, yang menurut saya kurang elok dan juga kurang etis dan takutnya malah mendewakan guru kita. Cium tangan, ya, udah. Saya juga seorang santri juga risih sebetulnya. Sampai bulak-balik sampai 5 kali. Udah, saya cium tangan aja biasa. Bentuk sebuah ketakziman aja. Itu ya. Bersalaman kepada guru kita itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Ibu ada umur yang 1000 tahun? Gak ada ibu. Umur kita itu kata Kanjeng Nabi, umat Kanjeng Nabi, umurnya itu baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Kalau umat terdahulu iya, Nabi Nuh 900 tahun, Nabi Adam 1000 tahun lebih, ya. Tapi umur umat Nabi Muhammad itu cuma 70 sampai 60 tahun. Dan inilah ibu yang akan menyaingi diri kita dengan apa? Dengan ibadah-ibadah orang-orang ataupun umat-umat terdahulu. Makanya kenapa umat Nabi Muhammad itu masuk surga duluan? Ya wajar. Umat lain umurnya 1000 tahun, tapi tidak dikasih keutamaan tentang hadis ini. Kita tinggal salaman doang 1000 tahun. Nah, 2 kali 2000 tahun. 4 kali 4000 tahun. Ketemu ustazah 4 kali aja udah 4000 tahun kita salaman. Ya Allah, ya. Ya insya Allah. Kemudian wa nazruka ila wajhil alim, dan engkau memandang wajah gurumu, seorang yang alim, gitu ya. Tentunya pandangan dengan rasa cinta ya Bu ya, mandangnya tapi dengan rasa cinta. Sebab ada mandang tapi pandangan antagonis, gitu ya, benci gitu ya. Ya itu sebel gedeg napa sama Bu Ustazah itu teh, ya Allah. Apa emang? Ya saya teh kalau ngaji sama dia teh kesinggung mulu. Kayaknya mah dia tahu deh dari siapa kali ya. Padahal mah ustazah ceramah sesuai dengan apa yang mengalir dari kitab yang dibacanya. Kenapa kitab yang tersinggung? Kalau kita tersinggung, alhamdulillah, berarti ada hidayah.
Kalau ibu nggak tersinggung, itu yang bahaya. Ya, kita tersinggung sama ustazah, gitu ya. Ustadz yang menyampaikan tausiahnya tersinggung, itu adalah lumrah. Itu hidayah daripada Gusti Allah. Ini mah gitu ya, menceritakan tentang bab gibah. Oh, itu teh yang kayak gitu teh tetangga kita yang suka gibah kayak gitu teh, padahal dia sendiri yang kayak gitu, nggak kesinggung, aneh. Nah makanya kita memandang wajah alim, kata Kanjeng Nabi, maka itu lebih baik daripada bersodakoh 1000 kuda. Allahu Akbar, kuda terbaik. Ibu, banyak banget pokoknya sama pahala. Kenapa kita harus ngaji, ibu? Sebab menurut Syekh Ruslan, bakuluman bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Ketika kita beramal, beribadah, tidak menggunakan ilmu, tidak atas dasar keilmuan, maka ibadah kita itu tertolak, nggak diterima sama Allah. Bagaimana Ustadz seandainya saya ngaji, tapi emang ngajinya susah, ilmu susah nyangkut, emangnya kenapa? Bebel Ustadz. Nah, belat yang kayak gitu ya. Pan dulu mah ada ya Bu, kalau kita ngaji tuh ada tutunjuk ya namanya. Apa sih? Tutunjuk itu kita terbuat dari bambu ya. Itu teh tutunjuk, belet, beteng, calakan, lancar ngaji. Tutunjuk, belet, beteng, calakan, lancar ngaji. Tutunjuk, belet, ibu pas bagian belet. Nah, gitu ya. Oh emang belet kali ya. Ibu tenang aja. Itu namanya jahlul basit. Jahlul itu ada dua. Jahlun itu ada bodoh halewo, cek orang Sunda mah. Ada jahlul murokab. Jahlul basit itu apa? Bodoh, dia rumasa bodoh, kemudian dia berjuang, berjihad untuk memerangi kebodohan, hadir di majelis taklim. Itu adalah bodoh yang dimaaf. Dan suatu saat dialah yang akan senantiasa masuk surga duluan dibanding dengan orang-orang yang pintar. Iya benar ibu, hadisnya ada, benar kan? Ya barang siapa yang membaca Al-Quran secara tebak-tebata, maka pahalanya 2 kali lipat dibanding dengan orang yang pintar, benar nggak? Nah makanya nanti suatu saat dia yang akan masuk surga duluan. Bahkan nanti suatu saat di alam barzah nih, dia ditanya sama malaikat munkar datang. Man rabbuka? Diem aja. Man rabbuka? Diem aja. Makin naik. Man rabbuka? Diem aja. Langsung malaikat munkar manggil temannya. Kir, sini Kir. Akrab. Ada apa Kar? Ini orang nyebelin banget, kenapa? Ditanya diem baik. Digedig kali ya ini ya. Oh, coba lu makan galakan Kir. Ya udah Kar, gua yang nanya. Man rabbuka? Diem aja. Man rabbuka? Diem aja. Langsung laporan sama Allah, minta izin sama Allah. Allah, ada apa? Ini hambamu ketika ditanya diem aja. Izinkan hamba untuk menggedik dia. Oh, ngagedik, naon ngagedik tanya. Bahasana, translatein aja lah, ngagedik gua kan nama. Izinkan hamba untuk menggedik dia. Cek Gusti Allah, mana hambaku yang mana? Oh itu, itu mah jangan. Kenapa emang? Dia mah sering banget hadir di majelis taklim, di Bosola Al-Ikhlas suka hadir, mingguannya hadir, bulanannya nggak pernah lewat. Cuman kekurangannya emang belet. Terus gimana ya Allah? Ya udah, masukin aja langsung ke surga. Alhamdulillah, kagak ditanya ya. Emang belet, orang belet mau ditanya apa? Orang jawab juga kagak bisa, orang belet mah. Orang belet mah iya ibu, ya Allah, ya Karim. Ya makanya udah mau belet mau kayak gimana, hadir aja udah di majelis taklim. Udah. Makanya bersyukur ibu jadi orang yang belet. Itu ibu, ya tinggal akan diterima ibu. Ya. Makanya kalau kita ngaji ibu, ada bab rukun sholat, ya. Ada bab rukun wudu, ada bab syarat sujud. Ini kita kan sujud aja belum tentu sujud yang sempurna. Sujud kita saja belum tentu sujud yang diterima. Sebab apa di dalam sujud? Syarat-syarat sujud ada berapa? Ada 7. Yang pertama ayas juda, gitu ya, bisa berarti a'doin, kita harus sujud dengan 7 anggota. 7 anggota itu apa saja? Yang pertama jabhah. Ini apa namanya? Jidat. Nah, kening, jidat, tarang. Nah, tarang ya. Ibu gitu ya. Di dalam itu kemudian ada syarat yang itu, gitu ya. Harus maksupah.
Wa ayakuna jabahatahu maksyupah. Itu harus terbuka jidatnya. Jangan mentang-mentang jenong pakai mukena ke sini. Ke sini aja, nyampe alis. Ketika ibu sujud itu tidak nempel ke tempat sujud, maka sujud ibu tidak sah. Karena apa? Gak ngaji. Ini mah jangan mentang-mentang Islamik banget gitu ya. Memang keseharian pakai niqab, gak apa-apa pakai niqab. Itu hukumnya sunnah. Karena apa? Karena seorang wanita itu yang terbaik gitu ya. Kata Siti Fatimah adalah orang yang tidak ingin dilihat orang lain dan tidak memperlihatkan dirinya kepada orang lain. Pakai niqab gak apa-apa. Tapi karena kurang ilmu, sholat pakai niqab. Sehingga apa? Teningnya, jidatnya tertutup. Sujud, anggota sujudnya tidak menyentuh tempat sujud. Gak sah. Tuh, gak sah. Termasuk laki-laki, ibu. Laki-laki pakai sorban. Kalau sorbannya dipakai, ini kadang-kadang kan sorban gini ya. Kalau sorbannya ini kemudian nempel ke sini, kemudian ke tempat sujud, sujudnya kena sorban, nggak sah. Ibu kemudian di dalam apa namanya, di dalam mukena ibu itu ada jahitan, benang. Kemudian benangnya ngerumbai nih ke jidat kita nih, ke jidat ibu. Itu benang itu yang menghalangi jabah, itu membuat sujudnya tidak sah. Nah, gitu. Ya. Makanya ibu harus tahu, ya. Karena aurat perempuan itu di dalam sholat itu adalah jami'u badaniha illal wajihi wal kafain. Wajah tertutup, jidatnya terbuka. Mana yang bagian wajah itu? Ini wajah. Nah, makanya ibu kalau mau kena zaman dulu itu suka ada namanya penutup dagu. Karena apa? Ibu ini ya di sini itu sudah merupakan bagian daripada aurat. Kalau ibu terbuka aurat, syarat sholat ibu itu ada yang tidak sah. Sebab syarat sholat salah satunya adalah menutup aurat. Jadi harus sampai sini. Ya. Jadi pakai mukenanya atau enggak? Sebetulnya enggak mesti pakai mukena, ibu pakai jilbab aja sudah cukup. Ya, yang terpenting adalah yang terlihat adalah wajah dan dua telapak tangan. Dua telapak tangan ibu, mangga silahkan. Masih terlihat enggak jadi masalah. Ya, itu ya. Jadi seperti itu. Cuman mohon maaf lahir dan batin, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang di dalam sholat aja kalau orang yang tidak berilmu itu tidak tahu etika. Etikanya Pak, emang benar pakai mukena. Saya mah lebih mengapresiasi gitu ya bagi orang yang mungkin tidak pakai mukena tapi dia memakai baju, gamis dan sebagainya. Dibanding orang yang pakai mukena udah mukenanya tipis, parasut. Kemudian habis wudu, mandi kan biasanya ya. Kemudian wudu, habis wudu kemudian anduknya masih nempel, kemudian pakai mukena anduknya dibuka, kagak pakai apa-apa. Basah, nempel, kelihatan ibu itu teh. Yang lebih bahaya nggak pakai daleman. Itu ya Allah ibu ketika ruku Allahu Akbar, toeng. Gerak 3 kali ibu. Nah itu makanya makruh ibu. Nah ini adab ya bu ya, adab ya, adab. Jadi ibu selain handukan ibu juga harus pakai daleman, kemudian pakai gamis lagi, kayak gitu bu. Jangan langsung aja dan sebagainya. Yang penting ini nutup aurat dan sebagainya. Boleh mah boleh, cuman adab. Nah gitu. Dan yang kedua, wabutuni kafaihi. Ini 2 dampal tangan. Jadi kalau ibu mau sujud, ibu nggak mesti ininya diginiin nih, atau diginiin, udah biasa saja, standar aja, lepas aja udah, ringanin aja, blok gitu. Sebab apa? Yang di sana namanya kafai ini kan ini. Artinya kalau misalnya ibu seperti ini dalemannya telapak tangan. Mohon maaf, kenapa saya ngomong seperti ini? Karena banyak bapak-bapak, kalau ibu-ibu kan nggak kelihatan ya. Lagian saya ngapain juga liatin sholat ibu-ibu. Kan gitu ya. Ibu kadang-kadang mohon maaf suka ada yang sujudnya. Nah,
Benar gak? Banyak kayak yang kayak gitu. Nggak ngaji dia. Sholatnya nggak sah yang kayak gitu. Yang sah itu adalah seperti ini. Makanya penting ngaji itu. Dan kemudian masih ada juga yang nanya, Ustadz, ya ada apa ibu? Itu menurut Ustadz, menurut Nabi, menurut hadis gimana itu? Kalau sujud lutut dulu apa tangan dulu yang turun? Masih ditanyain yang kayak gitu. Ya Allah. Ibu, dua-duanya keterangannya ada. Mau lutut dulu boleh, mau tangan dulu boleh. Karena Nabi melakukan itu semua. Ibu, ketika Nabi Muhammad masih berusia anom, masih berusia muda, Nabi Muhammad itu sujud dengan lutut dulu. Yang tidak boleh itu adalah sujud seperti duduknya onta. Ngegabruk bener. Brug, itu yang kagak boleh. Itu karena dulu itu sama sujud tuh ngegabruk. Kalau misalnya dengan lutut ini standar. Nah, itu Kanjeng Nabi itu melakukan ketika di usia muda. Dan ketika usianya sudah menginjak usia senja, Nabi Muhammad menggunakan tangannya dulu. Nah, jadi dua-duanya benar. Tinggal tergantung usia ibu. Nah, ibu masih muda apa masih udah tua? Kalau udah tua, wayahnya pakai tangan dulu. Artinya secara tidak langsung, ibu mangga silahkan lutut dulu boleh, pakai tangan dulu juga boleh. Yang nggak boleh apa? Kening dulu, jempalit. Atau kening dulu mah jempalit ibu. Nyungsap, itu ibunya. Nah ini, kadang-kadang aneh ya, Ustadz gitu ya, nunjuk yang benar tuh kayak gimana? Mau kayak gini, apa gini nih? Ya Allah ya Karim, kata ibu, yang disebut dengan harokah di dalam sholat, bergerak di dalam sholat itu jari tidak termasuk. Kalau ibu gatel, ibu tempelin gini. Nah, nggak apa-apa. Ya jangan gini. Nah gitu. Jadi gini, gak apa-apa. Jadi kalaupun ada orang yang kayak gini-gini, gak apa-apa. Itu kepercayaannya dia, keyakinannya dia. Dia ngajinya kayak gitu, gak apa-apa kayak gini. Yang jadi pertanyaan itu, ngapain ibu merhatiin orang? Kan kayak ibu disuruh sholat, akimi sholat, tali zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, untuk mengingat Allah. Ngapain ibu merhatiin sholat orang? Ya tuh Ustadz gitu ya, geli banget liatnya, kayak nangkep capung. Atuh biarin aja, kepercayaan dia. Gini boleh, kan kita mah asyhadu alla ilaha illallah, baru tuh tunjuk. Illallah itu tunjuk, artinya apa? Allahu ahad, Allah itu esa, artinya Allahu ahad. Nah gitu, Allah ya, asyhadu alla ilaha illallah. Makanya ibu mah nggak silakan, mau gini boleh, yang nggak boleh gimana? Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, metal itu mah. Jangan teman. Nah itu setelah dua lutut baru ini kan berarti 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir itu ini dia ibu, juruji asobi'i rijla ini, yaitu 2 ini daleman jari jempol, jari kaki, 2 kaki. Ibu terserah mangga, ibu semampunya, mampu jempol doang, mampu semua, 3 mangga nggak apa-apa, yang penting ada juruji. Ya, sebab saya juga masih lihat ibu bapak lagi, ya. Saya nggak lihat sholat ibu, sholatnya gini nih, nah, aneh. Apalagi tangannya itu, mohon maaf lahir dan batin, ibu jangan lebar-lebar. Nih, kalau perempuan bedanya laki-laki. Kalau perempuan itu laki-laki itu tidak menempel seperti ini. Kalau perempuan itu menempel. Ya, kalau perempuan itu menempel. Cuman aneh, kalaupun renggang jangan renggang banget laki-laki. Soalnya ada orang yang boros tempat kadang-kadang. Ini kan kena tempat sholat orang lain. Nah ini pentingnya ngaji itu seperti itu. Dan kemudian ibu watahamulu bi ra'sihi, di dalam sujud selain terbuka keningnya harus tahammul, ya. Apa namanya bahasanya itu sesuai dengan berat kepala kita. Jangan terlalu ditekan, jangan terlalu diangkat. Ini kepala kita seberat kepala kita aja. Kadang orang ada yang sengaja ditekan aja. Kenapa Pak ditekan? Supaya ada bekas sujudnya.
Ibu, bekas sujud yang dimasuk di dalam Al-Quran itu bukan kening yang hitam. Kening yang hitam itu bukan masuk ke dalam bekas sujud sesungguhnya. Yang dimaksud itu asarus sujud itu cahaya nanti suatu saat di hari kiamat. Sementara kening yang hitam itu bekas sujud karena bukan lamanya sujud, tapi karpetnya kasar. Kalau sholatnya di Al-Ikhlas mah enggak, kayaknya lembut. Ya Allah ya Karim. Nah ini itu. Jadi ya Allah ya Karim, apalagi perempuan ada bekas sujudnya dulu. Kurang bagus ya, kurang baik dan sebagainya. Enggak, silakan. Kemudian mengangkatkan sesuatu yang hina, menurunkan sesuatu yang mulia. Yang mulia itu apa? Di dalam anggota tubuh kita yang paling mulia apa, Bu? Kepala, betul. Diturunkan itu. Diturunkan. Ini kepala paling mulia. Makanya semulia-mulianya kepala kita waktu kecil kita dipitrahin sama emak kita tuh. Dipitrahin sama bapak kita. Itu kalau ada orang yang boro-boro ngelepak gitu ya. Pak gitu, enggak. Dipegang aja kepala kita kagak boleh. Jangan dipegang, udah dipitrahin. Nah, gitu zaman dulu mah. Saking mulianya kepala kita. Itu diturunin dan mengangkatkan sesuatu yang hina. Yang paling hina anggota tubuh kita apa? Bokong kita. Karena apa? Di situ keluar najis. Maka angkat setinggi, maksudnya tinggi-tinggi bokong kita, turunkan serendah-rendahnya sesuatu yang dimuliakan oleh kita, yaitu kepala kita. Sebab masih banyak yang sujud itu nggak mau ngangkat bokongnya, ngadeprok cek orang Sunda mah. Ampun ya Allah, kita mah lagi gajal makatirisan. Angkat ibu, angkat. Ya Allah ya Karimnya. Nah itu pentingnya ngaji ya. Kemudian jangan jangan kita bersujud di tempat yang bisa merubah tempat sujud, nggak boleh. Ibu contoh sholat di kasur. Oh pengen sholat di kasur enak kayaknya nih. Nah nggak boleh, itu merubah tempat sujud. Atau di sejadah, sekarang itu ada sejadah tebal ya. Supaya nyaman itu nggak boleh merubah sujud. Ya. Iya tuh Ustaz, gimana lembut enak apalagi banyak bulu-bulunya. Ya Allah. Ya, itu bisa merubah kepada tempat sujud. Udah sejadah yang standar aja. Dan jangan turun kecuali di tempat sujud dan sebagainya. Ada 7 dan sebagainya. Itu Ibu yang bisa ya apa namanya? Ya kajian penyemangat aja saya mah atau diundangnya jarang atau ya. Apa jadi melas gini sih? Makanya yang dibahas semangat, biar semangat nuntut ilmunya aja ya. Hadir terus di majelis taklim, siapapun gurunya yang terbaik buat kita, insya Allah pelajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Langsung kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini mendatangkan rahmat, maghfirah serta keberkahan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Hanan ya Mannan ya Hayyun ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan maqbula wa syifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir
hajatuna ilaikal kasir wa anta alimun biha wa basir. Rabbighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah wal barakah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu ajmain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.